terima kasih Anda masih menyaksikan Economic Lounge with IC, dan di segmen terakhir ini kita ingin mendengar apa yang harus dilakukan termasuk pada masyarakat ya, supaya edukasi sudah sering dilakukan, tapi bagaimana masyarakat juga harus aware terhadap persoalan-persoalan yang ada dan berani untuk menyampaikan pendapatnya ketika terjadi masalah. Ya, mungkin saya dari Bu Tito dulu nih, Bu Tito karena pengalaman ya, pernah di OJK dan pada saat itu banyak menangani kebijakan-kebijakan POJK untuk pelaku ya kan, kemudian untuk masyarakat ya kan, lalu edukasinya juga nggak kurang-kurang. Apa Bu Tito yang masukannya? Terutama kalau dari segi regulator, mari kita lihat dari segala macam pihak, karena ini kan tanggung jawab dari semua pihak juga. Kalau regulator itu sekarang memang sudah high time lah istilahnya, pengawasan market conduct itu mengemuka. Jadi tidak sekedar dari prudential, tapi pengawasan market conduct. Bagaimana lembaga keuangan itu mentaati, mematuhi prinsip-prinsip di dalam melakukan perlindungan konsumen. Apalagi dengan canggihnya teknologi sekarang itu juga perlu ditelaah kehandalan dari teknologi yang diterapkan oleh masing-masing bank dan masing-masing lembaga keuangan. Dan kemudian nasabah sekarang memang menyadari bahwa layanan sekarang semakin mudah dengan kecanggihan tadi, tetapi juga harus tetap waspada, tetap waspada dengan memperlakukan tadi hal-hal yang sifatnya sensitif diberlakukan sebagai barang berharga. Dan harus cross check kepada banknya ya. Dan sekarang memang dengan kejadian-kejadian yang marak itu tadi, pelajaran bagi kita semua bahwa sering-seringlah mengecek saldo itu penting ya. di bank itu. Mas Firdal, apa yang mesti dilakukan nih dengan pengalaman kalau tadi? Dari saya melihat dari pihak pertama dari pihak perbankan ya, tentu harus ada inovasi teknologi yang terus-menerus. Inovasi ya, Karena dengan inovasi teknologi tentunya sistem akan semakin kuat, error yang terjadi pun semakin minimal. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi perbankan juga tentu harus melakukan kolaborasi juga dengan fintech, karena kalau saya lihat fintech itu sistemnya sudah cukup canggih. Dengan kolaborasi tersebut, maka akan semakin sempurna sistem keuangan kita. Karena anak muda ini sudah melihat apa yang ini ya, yang lebih betul. Karena fintech itu kalau kita lihat modalnya itu kan relatif minim. Tapi dengan modal relatif minim, mereka mampu mengelola dana begitu besar. Jadi ini patut dicontoh juga. Pak Anton mungkin ada yang apa yang mesti ini, apalagi di BSSN ini kerjaannya nanti makin berat loh Pak, karena banyak sekali kasus. Gimana Pak? Kalau kita bicara keamanan cyber gitu kan, kita bicara bahwa industri saat ini industri sudah 4.0 termasuk industri keuangan sudah berubah dari semuanya yang manual menjadi semuanya online, digital gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan tadi tiga komponen gitu kan, people, proses, dan teknologi. Kita harus menyatukan supaya peluang penggunaan teknologi untuk lebih nyaman, lebih cepat, lebih efektif itu menjadi lebih maksimal gitu kan, dengan mereduksi kerawanan-kerawanan yang ada. Saya rasa itu gitu. Memperhatikan itu dan tentunya nanti BSSN akan bicara dengan, misalkan kok perbankan, kita akan bicara dengan BI, dengan OJK bagaimana dengan regulator untuk meregulit ini sehingga tidak meninggalkan aspek tadi kenyamanan, keamanan, ya kan, efektivitas, tetapi tetap aman. Baik Pak Anton, Pak Firdal, dan Bu Tito, terima kasih banyak bahasan dan mungkin masyarakat kita juga semakin memahami ya apa yang kita diskusikan supaya dia semakin aware terhadap rekeningnya yang di bank ya, dan mereka itu sebenarnya punya cara untuk menyampaikan keluhan kepada regulator maupun kepada perbankan, jadi nggak perlu khawatir ya. Ya pemirsa. Jadi Anda tidak perlu khawatir bahwa sebenarnya regulator sudah membuat satu peraturan yang sangat ketat kepada sektor perbankan dan keuangan untuk melindungi Anda, sehingga Anda tidak perlu takut untuk menyampaikan. Dan tadi kita lihat dari beberapa kasus banyak orang yang mengalami masalah tetapi membiarkan ya, dan malah memain di sosmed saja. Tetapi sebaiknya regulator dan perbankan atau sektor keuangan lain bisa dijadikan tempat untuk juga mengeluh kesalahan yang terjadi atau masalah penipuan dan kejahatan. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa minggu depan. Salam.